Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama non-Islam, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaannya, dan bagi yang beragama Islam, silakan mengikuti. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda, dan kita memasuki pada pembelajaran 3. Kemana perginya air? Anak-anak, pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibumu mencuci baju di rumah? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Kira-kira kenapa ya baju yang basah saat dijemur di bawah terik matahari lama-kelamaan akan menjadi kering? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan melakukan percobaan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama, 2 buah piring kecil. Piring ini terbuat dari bahan plastik ya. Kemudian yang kedua, air. Dan yang terakhir adalah gelas ukur. Kalau misalnya tidak ada gelas ukur, silahkan menggunakan gelas kecil. Langkah percobaan yang pertama, isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Jika tidak mempunyai gelas ukur, bisa menggunakan gelas ukuran kecil. Langkah yang kedua, letakkan 1 piring di bawah terik matahari dan 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari. Kemudian, langkah yang ketiga, biarkan selama 3 jam. Jadi piring yang di bawah terik matahari selama 3 jam dan piring yang ada di dalam ruangan juga selama 3 jam. Waktunya secara bersamaan ya. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, perhatikan air dari tiap-tiap piring. Nah, anak-anak, setelah 3 jam berlalu, kalian bisa mengambil piring yang berada di luar ruangan dan piring yang berada di dalam ruangan. Kalian bisa membandingkan dari kedua piring tersebut. Ternyata dari kedua piring tersebut ada perbedaan. Perbedaannya itu, piring yang berisi air yang berada di luar ruangan tadi, airnya berkurang, dan piring yang berisi air yang berada di dalam ruangan, airnya tidak berkurang. Hal ini dikarenakan adanya peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas dari bantuan panas matahari. Anak-anak, menguap merupakan peristiwa perubahan wujud. Wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contohnya, peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Sama halnya percobaan yang tadi kita lakukan, air yang berada di luar ruangan lama-kelamaan akan berkurang karena mengalami penguapan, dan itu dikarenakan adanya pemanasan dari sinar matahari.
Anak-anak, kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Perhatikan di sebelah kiri, di sini ada 3 kata, membeku, dan yang kedua menguap, yang ketiga mencair. Kemudian di sebelah kanan ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama, perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kalimat yang kedua, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian kalimat yang ketiga, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, kita melihat kata yang pertama, membeku. Kira-kira membeku ini pasangan kalimatnya yang mana ya? Nah, membeku ini pasangannya adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya, dari air setelah disimpan di dalam kulkas akan menjadi membeku atau padat. Kemudian kata yang kedua, menguap. Nah, sesuai dengan yang kita pelajarin tadi, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, yang terakhir yaitu mencair, yaitu pasangannya adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya, mentega setelah dilelehkan akan menjadi cair. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Bisa kalian lihat pada gambar di bawah. Di sini terdapat 3 gambar motif matahari yang bisa kalian tiru dan bisa kalian gambar sendiri di buku gambar. Nah, anak-anak, siapkan kertas gambar. Gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Kamu dapat mencontoh pada pembelajaran sebelumnya. Buatlah komposisi warna yang indah pada karyamu. Anak-anak, perhatikan pada gambar. Kira-kira bapak-bapak yang ada di dalam gambar sedang ngapain ya? Ya, kelihatannya bapak-bapak yang ada di dalam gambar sedang menjemur ikan di bawah terik matahari. Nah, ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap, ikan pun menjadi kering. Nah, anak-anak, coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Nah, anak-anak, pertanyaan ini bisa kalian tanyakan kepada ayah atau ibumu di rumah. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Nah, ternyata berat ikan asin Dayu yaitu 2 kg 500 gram. Artinya 2 kg lebih dari 500 gram. Nah, pertanyaannya adalah berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi, berat ikan asin yang dibeli Dayu tadi adalah 2 kilogram lebih dari 500 gram. Karena pertanyaannya berapa gram, jadi kilogram kita akan ubah menjadi gram. Sama dengan 2 dikali 1000 gram ditambah 500 gram. Kenapa dikali 1000 gram? Karena 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sama dengan
2000 gram ditambah 500 gram. 2000 gram ini dari 2 dikali 1000. Sehingga hasilnya adalah 2500 gram. Jadi, berat ikan asin yang dibeli Dayu adalah 2500 gram. Setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk tersebut? Berat kerupuk Dayu 1300 gram. Nah, pertanyaannya adalah berapa kilogram, sehingga gram ini kita akan ubah menjadi kilogram. Anak-anak, perlu kalian ketahui jika gram ke kilogram dibagi 1000, tetapi kilogram ke gram dikali 1000. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kerupuk Dayu tadinya adalah 1300 gram sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram. Jadi ribuan dan ratusannya kita pisah supaya dimudahkan. Sehingga 1000 dibagi 1000 kilogram ditambah 300 gram. Nah, 1000 gram ini kita akan ubah menjadi kilogram. Jadi kita bagi 1000. 1000 bagi 1000 sama dengan 1 kilogram ditambah 300 gram. 1 kilogram ini dari 1000 dibagi 1000. Jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kilogram 300 gram atau 1 kilogram lebih dari 300 gram. Perhatikan gambar tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada timbangan kiri dan kanan. Sebelah kiri di sini ada 5 kg dan di sebelah kanan ada 5000 gram. Nah, kedua kiri dan kanan ini sama berat. Akan tetapi yang membedakan adalah satuannya, yang 1 kg dan yang 1 gram. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan? Di sini perhatikan pada gambar yang kedua. Gambar yang kedua terdapat 9 kg. Bagaimana cara supaya di samping kanannya ini sama berat dengan 9 kg? Nah, kita tinggal kalikan 1000, yaitu 9 dikali 1000 sama dengan 9000 gram. Jadi 9 kg sama berat dengan 9000 gram. Kemudian gambar yang ketiga, 3 kg, kemudian di samping kanan titik-titik gram. Untuk menyamakan berat dari 3 kg, yaitu kita tinggal kalikan 3 kali 1000 sehingga 3000 gram. Sama halnya gambar yang keempat, 7 kg dikali 1000 menjadi 7000 gram. Gambar selanjutnya, 1 kg seimbang dengan titik-titik gram. Untuk menyeimbangkan sama dengan yang tadi, kita kalikan 1000. 1 kg dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Kemudian gambar yang selanjutnya, 4 kg seimbang dengan titik-titik gram. Jadi 4 dikali 1000 sama dengan 4000 gram. Nah, gambar selanjutnya berbeda dengan gambar sebelumnya. Di sini 6000 gram seimbang dengan titik-titik kilogram. Kira-kira 6000 gram ini seimbang berapa kilogram ya? Iya, kita bagi 1000. Jadi 6000 gram dibagi 1000 sama dengan 6 kilogram. Jadi 6000 gram seimbang dengan 6 kilogram. Kemudian soal yang terakhir,
8.000 gram titik-titik seimbang dengan kilogram. Kira-kira 8.000 gram seimbang dengan berapa kilogram ya? Ya, kita bagi 1000. 8.000 dibagi 1000 sama dengan 8 kilogram. Jadi 8.000 kilogram seimbang dengan 8 kilogram. Hitunglah dalam satuan gram pada soal di bawah ini. Jadi soal di bawah ini kita akan ubah menjadi gram. Perhatikan pada nomor 1. Pada nomor 1 terdapat gambar ikan yang sedang ditimbang dan beratnya adalah 2 kg ditambah 100 gram. Nah, di sini terdapat kilogram, jadi kita akan ubah menjadi gram. Jadi 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram ditambah 100 gram sama dengan 2100 gram. Kemudian nomor 2, pada gambar terdapat buah yang sedang ditimbang dan beratnya adalah 4 kg ditambah 200 gram. Nah, 4 dikali 1000 sama dengan 4000 gram ditambah 200 gram sama dengan 4200 gram. Nomor 3, terdapat buah yang sedang ditimbang dan beratnya adalah 3 kg ditambah 500 gram. Nah, 3 kg ini kita akan ubah menjadi gram. Jadi, 3 dikali 1000 sama dengan 3000 gram ditambah 500 gram sama dengan 3500 gram. Kemudian nomor 4, terdapat buah yang sedang ditimbang dan beratnya adalah 5 kg ditambah 800 gram. Jadi 5 kg ini kita akan ubah menjadi gram, sehingga 5 dikali 1000 sama dengan 5000 gram ditambah 800 gram sama dengan 5800 gram. Kemudian, nomor yang terakhir, terdapat gula yang sedang ditimbang dan beratnya adalah 1 kg ditambah 400 gram. Nah, 1 kg ini kita akan ubah menjadi gram, jadi kita kalikan dengan 1000. 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram ditambah 400 gram sama dengan 1400 gram.